Setelah mengeluarkan benih bodhisattva, Xiaoyan mengayunkan tangannya menembus ruang kosong di depannya, dan banyak bahan obat terus berhamburan keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap mata, bahan-bahan itu menumpuk di udara di atas kepalanya. Sekilas, nampak setidaknya ada ribuan. Jumlah bahan obat sebanyak itu membuat para alkemis di sekitarnya tercengang. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Tangannya dengan lembut menekan udara. Sejumlah besar bahan obat dipisahkan dari tumpukan di atas sebelum dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan-bahan itu pun dilahap habis oleh naga api di dalam kuali. Gundukan bahan-bahan obat di langit membentuk garis di bawah kendali Xiaoyan dan terus mengalir ke dalam kuali obat. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang menakutkan menyebar dari kuali obat. Gelombang energi ini menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi perlahan. Jumlah bahan obat yang banyak ini telah melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk mengolah benih bodhisattva. Mungkinkah dia tidak sedang memurnikan pil bodhisattva? Tapi mengapa sebagian besar bahan obatnya sama dengan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil bodhisattva? Ucap Xuan Gongxi mengerutkan kening dan bergumam. Yalau dan dua orang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala pelan ketika mendengar pertanyaan ini. Mereka juga tidak tahu apa yang direncanakan Xiaoyan. Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai akhir, ucap beberapa dari mereka sembari mendesah. Mereka menekan keraguan di hati mereka dan mulai memperhatikan kompetisi dengan seksama. Kehebohan yang ditimbulkan oleh pemurnian pil Xiaoyan mungkin luar biasa, tetapi tidak semua mata tertuju padanya. Inilah menara pil kecil. Menara ini telah mengumpulkan semua master alkemis yang sangat terkenal di dataran tengah. Standar mereka tinggi karena para alkemis di samping Xiaoyan semuanya adalah individu yang luar biasa. Suara angin dan kilat mengiringi pemurnian mereka, membentuk aura yang kuat di sekitar mereka semua. Jika kompetisi ini diadakan di dataran tengah, jelas banyak alkemis akan terpius olehnya. Selain Xiaoyan, orang yang paling menarik perhatian di antara para alkemis adalah Iblis Tua Hou. Meskipun ia tidak disukai, tak seorang pun meragukan kemampuannya dalam memurnikan pil. Kemampuannya yang nyaris menyaingi posisi juara pengumpulan pil milik Yalau sudah cukup menggambarkan bakatnya dalam memurnikan pil. Terlebih lagi, Iblis Tua Hou yang sekarang bukan lagi pemuda yang dulu. Setelah bertahun-tahun berlatih, kemampuan pemurnian obatnya tak diragukan lagi telah meroket. Hampir tak ada seorang pun bahkan di menara pil kecil ini yang mampu melampauinya. Oleh sebab itu, Iblis Tua Hou ini memiliki peluang menang tertinggi dalam pemilihan tetua ini. Pada saat ini, Iblis Tua Hou sedang berkonsentrasi penuh pada kuali obatnya. Beberapa cincin bahan obat terus berputar di sekelilingnya. Sesekali, beberapa bahan obat berenergi tinggi akan dilemparkan ke dalam kuali. Setelah itu, bahan-bahan obat tersebut akan segera dimurnikan sebelum memadat. Berbagai langkah dilakukan dengan sangat familiar. Gerakannya benar-benar menunjukkan sikap seorang Grandmaster. Tatapan mata ketujuh tetua di panggung batu perlahan menyapu alun-alun dan akhirnya mengangguk. Sepertinya Iblis Tua Hou kemungkinan besar menang kali ini, ucap seorang tetua melihat tingkah laku Iblis Tua Hou dan tanpa sadar tertawa. Beberapa tetua lainnya di sekitarnya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Keahlian meramu obat Iblis Tua Hou memang tidak kalah dengan para tetua ini. Tetua pertama yang berpakaian linen tidak berbicara dengan mereka. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat matanya yang tenang beralih ke tempat Xiaoyan berada. Sangat sedikit orang dalam beberapa tahun terakhir yang tidak dapat ia lihat tembus pandang. Sedangkan pemuda bernama Xiaoyan ini telah memberinya perasaan ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Perasaan ini memberinya firasat buruk. Pilihan ini kemungkinan besar akan menampilkan kuda hitam. Pemurnian pil, terutama memurnikan pil obat tingkat tinggi, biasanya membutuhkan waktu yang lama. Sangat umum bagi para alkemis setingkat Xiaoyan untuk menghabiskan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk memurnikan satu pil. Para alkemis di sekitarnya sangat menyadari hal ini, sehingga mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya,
mereka mengamati kuali-kuali yang banyak itu dengan penuh kegembiraan. Orang luar mungkin hanya menonton untuk hiburan, sementara mereka yang berkecimpung di dalamnya mengamati keterampilan yang terlibat. Orang lain mungkin merasa tidak sabar saat menonton kompetisi pemurnian pil, tetapi itu sangat menarik bagi para alkemis ini. Waktu berlalu, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Fluktuasi energi yang kacau menyebar dari sejumlah kuali obat, menyebabkan banyak saripati obat hancur. Namun tak seorang pun merasa kecewa karena gagal. Kegagalan adalah hal yang lumrah bagi mereka yang hadir. Tak seorang pun bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%. Bahkan Xiaoyan pun tak mampu berkata demikian karena tingkat kegagalannya selama 5 hari ini cukup tinggi. Ia bahkan telah menghancurkan 3 kuali bahan obat. Setiap kegagalan memiliki alasannya yang berbeda-beda. Untungnya, setelah mengalami 3 kegagalan, proses penyempurnaan Xiaoyan menjadi lebih lancar dan jauh lebih cepat. Di samping itu, ia juga mendapatkan banyak wawasan dari kegagalan-kegagalannya. Setelah 5 hari ini, semua orang mulai kembali ke jalur yang benar. Jumlah kegagalan juga menurun. 5 hari berikutnya berlalu, dan kuali obat beberapa alkemis mulai menunjukkan bentuk pil embrionik. Fluktuasi energi di sekitarnya juga menjadi lebih intens. Seiring berjalannya waktu, suasana di lapangan terbuka menjadi lebih serius. Semua orang bisa merasakan bahwa bagian yang paling menarik sedang mendekat. Tak lama berselang, awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan kilat menyambar cepat di antara mereka bagai ular perak. Sesaat kemudian, lapisan-lapisan warna perlahan muncul di awan hingga 7 warna terlihat. Warna-warna itu perlahan berhenti pada warna ke-7. Sangat jelas bahwa itu pil petir 7 warna. Jika ini terjadi di dataran tengah, pasti akan mengundang banyak sekali tatapan terkejut. Tetapi di sini, justru banyak orang yang hadir menggelengkan kepala ketika melihat pil petir 7 warna. Jelas bahwa hasil ini tidak akan memungkinkan seseorang meraih kemenangan, karena mereka bahkan telah melihat 5 pil petir 7 warna selama 3 hari terakhir. Pil petir 7 warna lainnya, ucap Xuan Gongzi menatap pil petir di langit dan kemudian tertawa. Pak Tualing sepertinya agak tertekan, ucap Yalao tersenyum. Ia melirik lelaki tua yang telah memanggil pil petir 7 warna ini. Saat ini, Pak Tualing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas bahwa ia tidak puas dengan hasil ini. Xuan Yi tersenyum sambil mengangguk. Tatapannya beralih ke tempat Xiaoyan berada dan berkata dengan lembut, "Sepertinya si kecil ini adalah orang yang paling tenang di sini," ucap Xuan Yi. Yalao tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya setelah mendengar pernyataan ini. Beberapa individu yang lebih cepat berhasil memanggil pil petir, sedangkan mereka yang lebih lambat telah membentuk embrio pil obat. Namun di sisi lain, tidak ada sedikit pun reaksi dari kuali obat Xiaoyan, tetapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia memang benar-benar tenang atau hanya berpura-pura berani. Iblis tua Hou sebenarnya bisa berhasil meracik pil dalam 3 hari. Jika tebakanku benar, dia seharusnya sedang menyempurnakan pil api iblis tenang misterius. Jika dia berhasil meracik pil obat ini, dia pasti akan menarik pil petir 9 warna, ucap Xuan Gongzi memberitahu semua orang. Itu benar, kemampuan meramu obat orang tua ini memang telah meningkat pesat selama bertahun-tahun ini, ucap Yalao mengangguk pelan sambil menjawab. Jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, ia harus memurnikan pil obat tingkat 9. Tetapi terlepas dari bagaimana seseorang meningkatkan level pil bodhisattva, mustahil untuk menembus tingkat ke-9, ucap Xuan Yi berkomentar. Meskipun Xiaoyan telah mengandalkan benda eksternal untuk meningkatkan kualitas pil obatnya selama pertemuan pil, namun hal ini tidak akan berhasil kali ini. Lagi pula, tingkat ke-9 dan tingkat ke-8 adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Dia punya rencananya sendiri, gumam Yalao. Yalao ragu sejenak, tetapi hanya kalimat itu yang bisa ia jawab. Namun, ia juga sedikit cemas dalam hati. Bahan obat yang digunakan Xiaoyan untuk pemurnian ini tidak cocok dengan pil obat tingkat 9 yang ia berikan kepada Xiaoyan.
Dengan kata lain, kecuali Xiaoyan memiliki formula obat tingkat 9 lainnya, ia mungkin akan melakukan sesuatu yang acak. 3 hari pun berlalu dalam sekejap. Saat ini, hanya segelintir orang yang masih menyempurnakan pil di lapangan terbuka. Sebagian besar yang tersisa berhasil menarik pil petir dan kemudian mundur. Mata semua orang yang hadir tertuju pada 2 orang. 2 orang itu adalah Iblis Tuahu dan juga Xiaoyan. Semua orang telah mengidentifikasi pil obat milik Iblis Tuahu. Jika pil obat itu berhasil lahir, ia akan menarik pil petir 9 warna. Dan itu akan menjadi pil petir terkuat yang pernah muncul dalam seleksi. Di sisi lain, Xiaoyan telah menarik perhatian karena tindakannya yang aneh. Kuali obatnya tidak menunjukkan tanda-tanda embrio pil obat sejak awal. Hanya ada seekor naga api yang menari-nari di dalam kuali. Tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi pil obat apapun dari naga api ini. Sesaat kemudian, suara rendah dan keras tiba-tiba terdengar dari langit, sementara semua orang kebingungan. Fluktuasi energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar. Seketika, awan mulai berkumpul di langit dengan kecepatan kilat. Iblis Tuahu akan berhasil memurnikan pil obatnya, ucap seseorang berseru setelah melihat awan-awan ini terbentuk. Iblis Tuahu berdiri di hadapan banyak pasang mata. Wajahnya yang seperti orang mati menambahkan senyum yang buruk rupa. Ia melirik ke arah Xiaoyan sambil tertawa. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya sambil menatap awan petir di langit. Awan petir itu bergolak beberapa kali sebelum menampakkan 9 warna. Itu memang pil petir 9 warna, ucap semua orang tanpa sadar berseru setelah melihat warnanya. Yao Chen, sepertinya aku yang tua ini menang kali ini, ucap Iblis Tuahu. Iblis Tuahu memandang awan petir. Sesaat kemudian, ia menoleh, menatap Yalo di antara kerumunan dan kemudian tertawa dingin. Yalo tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Ia baru saja akan berbicara ketika tawa kecil muncul. Mungkin itu tidak terjadi, ucap Xiaoyan. Wajah Iblis Tuahu memucat setelah mendengar kata-kata itu. Matanya segera mencari sumber suara. Xiaoyan yang sedari tadi memejamkan mata perlahan-lahan membukanya. Sepasang mata di sekitarnya tampak terkejut saat mereka beralih ke Xiaoyan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Junior, mencoba menang secara verbal di sini tidak akan menguntungkanmu, ucap hantu Tuahu menatap Xiaoyan dan tertawa dingin. Matanya sekali lagi menyapu kuali api di depan Xiaoyan saat ia berbicara. Namun, ia masih gagal merasakan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek pun samar melintas di matanya. Xiaoyan hanya menyeringai ketika hantu Tuahu tertawa dingin. Setelah itu, ia perlahan berdiri di depan banyak pasang mata. Kuali api di hadapan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara getaran pelan saat dia perlahan berdiri. Ini gumam beberapa orang. Banyak orang memperlihatkan wajah terkejut saat melihatnya berdiri. Ada riak pil obat kecil yang dipancarkan dari kuali api. Ucap tetua pertama berpakaian linen di atas panggung batu tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang. 6 tetua yang tersisa terkejut mendengar kata-katanya. Meskipun mereka memiliki kemampuan, mereka tidak dapat merasakan apapun. Tetapi tak satu pun dari mereka meragukan tetua pertama. Karena hal tersebut, banyak tatapan terkejut langsung tertuju pada Xiaoyan. Hantu Tuahu juga sedikit terkejut karena getaran ini. Namun, ia segera mengerutkan kening dan berkomentar. Hanya tipuan, ucap hantu Tuahu. Xiaoyan berpura-pura tidak mendengar kata-kata itu. Ia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke kuali obat dari jarak yang jauh sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Naga api yang melingkar di dalam kuali api tiba-tiba meraung nyaring saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Tubuhnya dengan cepat membesar di depan banyak pasang mata. Sesaat kemudian, kuali api itu tidak mampu bertahan setelah naga api membesar. Naga itu mengeluarkan suara dentuman keras dan kemudian meledak. Gelombang api panas melesat ke segala arah. Dalam sekejap, suhu puncak gunung melonjak. Sedangkan beberapa alkemis yang berada di dekatnya
buru-buru mundur dengan ekspresi berubah. Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api itu membengkak hingga panjangnya ribuan kaki. Ia melayang di langit saat tekanan mengerikan menyebar. Bahkan awan pil petir 9 warna pun mulai menunjukkan tanda-tanda menyusut. Hati hantu Tuahu tertegun setelah melihat awan petir 9 warna menunjukkan tanda-tanda menyusut. Ia kemudian langsung berteriak keras. "Junior, apa yang kamu rencanakan?" ucap hantu Tuahu. Ekspresi Xiaoyan berubah dingin. Matanya tiba-tiba tertuju pada hantu Tuahu. Teriakan dingin yang mengandung tekanan luar biasa meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang hantu Tuahu hingga darah di tubuhnya bergolak dan ia terhuyung mundur. Meskipun memiliki kemampuan alkimia, kekuatannya hanya berada pada level yang bisa dihancurkan oleh serangan acak Xiaoyan. "Kau," ucap hantu Tuahu. Hantu Tuahu sangat terkejut dan geram setelah dipaksa mundur oleh teriakan dingin Xiaoyan. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melampaui ekspektasinya. Xiaoyan tidak bertindak berlebihan setelah mengejutkan hantu Tuahu karena ia sadar bahwa ini masih dalam wilayah menara pil kecil. Para tetua itu pasti tidak akan senang melihatnya menyerang hantu Tuahu. Ia segera kembali fokus dan menatap naga api yang sangat besar di langit. Segel tangannya berubah dan membentuk banyak bayangan dalam prosesnya. Setelah serangkaian segel terbentuk di tangan Xiaoyan, naga api di langit terus-menerus mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api tersebut. "Ini fluktuasi pil obat," ucap banyak sosok alkemis di sekitar. Ekspresi terkejut terpancar di wajah banyak alkemis setelah merasakan fluktuasi ini. Karena mereka bahkan tidak merasakan sedikit pun fluktuasi ini selama beberapa hari terakhir. Menggunakan api untuk membentuk objek dan menyembunyikan pil di dalamnya, itu adalah metode untuk menciptakan objek tempat pil itu disimpan. "Ya tua, bahkan kau tidak memiliki kemampuan ini bukan? Bagaimana Xiaoyan bisa mempelajarinya?" ucap Xuan Gongxi berteriak kaget ketika merasakan fluktuasi pil obat yang perlahan menyebar dari tubuh naga api di langit. "Ini," gumam Yalau. Ia hanya bisa tersenyum getir sambil menggelengkan kepalanya. Membuat benda untuk menyimpan pil obat di dalamnya membutuhkan pengendalian api dan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Seorang alkemis biasa, termasuk dirinya, tidak akan berani menggunakan metode ini. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Gongxi terkesima dengan pemandangan ini, ada beberapa alkemis lain yang telah menemukan teknik pemurnian pil yang digunakan Xiaoyan. Seruan pun terdengar riuh, karena bahkan melihat jumlah orang yang hadir yang mampu menggunakan metode pemurnian pil ini tidak lebih dari 5 orang. "Murid Yao Chen benar-benar sedikit luar biasa," ucap beberapa orang dari 7 tetua. Beberapa tetua di panggung batu saling berpandangan dan mendesah pelan. Saat fluktuasi yang dipancarkan dari tubuh naga api itu semakin intens, gemuruh yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit. Semua orang bisa merasakan gunung meredup saat awan dengan cepat berkumpul dari segala arah. Awan yang berkumpul bukanlah awan kelabu seperti awan petir, melainkan awan hitam pekat yang sangat pekat. Awan hitam membentang di langit. Meskipun tak ada gemuruh guntur, jiwa semua orang seakan bergetar saat menatap awan hitam pekat itu. Awan-awan itu bahkan seakan mampu menyedot pandangan seseorang. Awan petir 9 warna di atas kepala hantu Tuahu menyusut dengan cepat seiring awan hitam menyebar. Seolah-olah awan itu telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakuti awan petir 9 warna, ucap orang-orang di sekitar yang memperhatikan apa yang terjadi. Banyak orang yang sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Sebuah pikiran menakutkan muncul di hati mereka. Satu-satunya pil obat di dunia ini yang lebih kuat daripada pil obat tingkat 8 yang dapat menarik pil petir 9 warna adalah pil obat tingkat yang lebih tinggi. Dan di atas tingkat 8 adalah pil obat tingkat 9 yang legendaris. Xiaoyan ini benar-benar sedang memberikan pil obat tingkat 9. Pada saat ini,
Bahkan para master alkemis yang sangat berpengalaman ini mengungkapkan ekspresi yang menarik. Petir iblis hitam. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, gumam tetua pertama. Tetua pertama yang berpakaian linen itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat awan hitam di langit yang telah dipenuhi dengan aura aneh. Tatapan Xiaoyan juga serius saat ia menatap awan hitam yang bergejolak di langit dari tanah terbuka. Ia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat kuat di awan-awan ini. Energi semacam ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada pil petir 9 warna. Lapisan awan hitam terus bergejolak di langit yang jauh. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi senyap. Tak ada gemuruh apapun. Tetapi justru keheningan inilah yang membuat orang merasa ngeri. 10 menit setelah awan hitam itu berputar, sebuah lubang spasial melingkar tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Lubang itu masih sepenuhnya hitam, tampak seperti lubang hitam yang sangat dalam. Merinding tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh Xiaoyan saat lubang virtual ini muncul. Aura mengerikan akhirnya menyerbu keluar dari tubuhnya tanpa henti. Suara aneh terdengar dari lubang itu setelah aura Xiaoyan melonjak. Tak lama kemudian, kilat hitam setebal lengan melesat keluar dengan dahsyat. Kilatan itu melesat pelan menuju naga api di bawah. Para alkemis di sekitarnya menunjukkan wajah terkejut ketika melihat kilat hitam ini. Petir itu mungkin tidak tampak besar, tetapi mereka buru-buru mundur. Mata Xiaoyan menatap kilat hitam itu yang membuatnya merasa terancam. Ia menjentikan jarinya dan 5 sosok cahaya keemasan melesat keluar dari cincin penyimpanannya. Boneka iblis langit yang dapat menyerap pil petir tiba-tiba muncul di langit di atas naga api. Petir hitam menyambar dan muncul di atas kepala boneka iblis langit pertama sebelum menyambar tubuhnya. Namun kali ini boneka iblis langit yang sebelumnya tidak pernah gagal langsung menegang saat petir hitam menyentuhnya. Tubuhnya yang keras mengeluarkan suara dentuman dan hancur berkeping-keping. Setelah boneka iblis langit pertama dihancurkan, keempat boneka iblis langit yang tersisa tidak mampu menangkis sambaran petir ini secara efektif. Tubuh mereka menegang saat menyentuh sedikit petir hitam itu sebelum mereka hancur menjadi debu. Ini pertama kalinya Xiaoyan melihat hal seperti itu setelah sekian lama. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius setelah kehilangan 5 boneka iblis langit. Ia tidak lagi mengeluarkan boneka iblis langit karena ia sadar bahwa jelas mustahil bagi boneka iblis langit untuk menyerap energi penghancur di dalam petir hitam dengan kekuatan mereka. Itu berarti ia harus bertindak sendiri. Xiaoyan mengembuskan nafas pelan ke dalam hatinya. Ia melangkah maju dengan satu kaki dan tubuhnya muncul di langit di atas naga api. Ia mengangkat kepalanya dan matanya yang hitam pekat menatap kilatan petir hitam yang melesat ke arahnya. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya sambil memperhatikan petir hitam mendekat. Setelah mengepalkan tangannya, energi di sekitar gunung seolah ditarik oleh sesuatu yang berkumpul di tinjunya dari segala arah. Seorang elit doseng dapat mengendalikan energi alam di area tertentu. Seorang doseng mampu mengendalikan energi ini untuk menciptakan serangan destruktif bahkan setelah tubuh mereka kehabisan doki. Inilah aspek yang paling mengerikan dari seorang elit doseng. Energi mengerikan berkumpul di kepalan tangan Xiaoyan. Cahaya sebening kristal menyebar dengan kilau yang menyilaukan. Selanjutnya, sebuah kepalan tangan menghantam petir hitam itu tanpa ampun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah tabrakan, badai dahsyat langsung menyapu ke segala arah, menyebar manusia dan kilat di titik awalnya. Seluruh langit seakan berubah menjadi pecahan kaca saat diledakkan dengan suara retakan. Tak jauh dari situ, pil petir warna-warni di atas kepala hantu tua Hao hancur berkeping-keping oleh badai yang mengerikan ini. Dengan kejadian itu, ekspresi hantu tua Hao menjadi luar biasa menarik saat dia menatap langit yang langsung menjadi kosong. Badai energi yang mengerikan mengamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam saat itu juga. Ruang itu sendiri telah runtuh karena benturan yang mengerikan ini. Ekspresi sebagian besar orang berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit.
Meskipun mereka telah hidup bertahun-tahun, mereka masih sangat jarang melihat benturan sebesar ini. Mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka tidak akan mampu bertahan sedetik pun jika dihantam badai energi itu. Bahkan jiwa mereka pun akan hancur berkeping-keping. Xiaoyan itu berani melawan petir iblis hitam, ucap beberapa tetua di panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Xiaoyan melayangkan pukulan. Xiaoyan itu adalah doseng bintang 1 tingkat awal. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi petir iblis hitam, ucap tetua pertama yang berpakaian linen melirik ke langit dan berbicara dengan suara lemah. Petir iblis hitam ini mungkin tidak sebanyak pil petir tingkat 9, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan elit Banseng pun tidak akan berani menerima serangan itu begitu saja, ucap tetua pertama. Doseng bintang 1, ucap keenam lelaki tua itu merasakan jantung mereka berdebar kencang setelah mendengar kata-kata pria berpakaian linen itu. Karena meskipun mereka sudah menebak kekuatan Xiaoyan, hati mereka tetap saja tanpa sadar terguncang ketika mendengar tetua pertama membuktikannya. Mereka telah berlatih bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Banseng setelah banyak kesulitan. Namun Xiaoyan ini telah melampaui mereka di usia yang begitu muda. Mereka benar-benar tak punya pilihan selain mengakui bahwa ia lebih unggul. Sepertinya Xiaoyan akan menang dalam seleksi ini, ucap seorang tetua mendesah dan kembali berkata, jika ini terjadi, mereka akan diuntungkan dalam urusan aliansi, ucap seorang tetua. Mendengar itu, tetua pertama terdiam sejenak sebelum berbicara. Aliansi ini mungkin melanggar aturan menara pil, tetapi kita harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Aula jiwa sangat kuat dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi menara pil untuk bertahan hidup, ucap tetua pertama sebelum kembali berkata, aturan menara. Aturan hanya akan ada jika menaranya ada. Kalau menaranya saja lenyap, apa gunanya membahas aturan, ucap tetua pertama. Semua orang saling berpandangan setelah mendengar suara lembut tetua pertama. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Di sisi lain, badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Setelah badai menghilang, ruang yang runtuh mulai pulih secara bertahap. Sinar matahari yang hangat juga secara bertahap kembali memancar dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai mereda. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana, dan badai energi mengerikan tadi tak mampu melukainya sedikit pun. Tubuh Xiaoyan yang tegang perlahan mengendur saat ia merasakan badai di langit telah menghilang. Ia mengepalkan tinjunya, rasa mati rasa menyebar darinya. Kekuatan petir iblis hitam telah melampaui ekspektasinya. Dari kontaknya dengan petir itu sebelumnya, Xiaoyan mengerti bahwa nasibnya tidak akan lebih baik daripada kelima boneka iblis langit jika ia tidak naik ke kelas doseng. Apakah ini pil petir yang tertarik oleh pil harta karun tingkat 9? Sungguh benar-benar kuat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memuji dalam hati. Namun, meskipun kekuatannya luar biasa, petir iblis hitam ini tidak muncul dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, lapisan awan hitam tebal di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam menghilang. Cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang besar. Gelombang energi yang mengejutkan juga seketika meletus dari tubuhnya. Fluktuasi energi ini menjadi liar dan dahsyat. Akhirnya naga api itu meraung. Tubuhnya yang besar hancur berkeping-keping di depan banyak pasang mata yang tercengang. Seberkas cahaya tiba-tiba memancar dari tubuh naga api itu setelah ia hancur berkeping-keping. Sinar cahaya ini melesat ke langit dan lolos dari kobaran api yang memerangkapnya. Mencoba melarikan diri, gumam Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat cahaya itu melesat keluar. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan sinar cahaya itu bagaikan hantu. Kemudian, tangannya yang besar meraih cahaya itu. Sinar cahaya itu membesar dengan cepat saat Xiaoyan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, sinar itu berubah menjadi seekor binatang buas yang sangat besar. Cakarnya yang besar disertai dengan angin kencang
saat mencoba menghantam Xiaoyan. Namun, binatang buas besar ini merang memilukan setelah bentrokan itu. Tubuhnya yang besar dengan cepat terlempar mundur. Xiaoyan tersenyum setelah berhasil memaksa mundur monster besar itu. Cahaya yang kuat kembali memancar dari tubuh makhluk raksasa itu ketika melihat Xiaoyan bergegas mendekat. Tubuhnya menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia berubah wujud menjadi manusia. Cahaya itu menghilang, dan Xiaoyan langsung tertegun karena sosok Xiaoyan lain telah muncul di langit. Menarik, apakah ini pil harta karun tingkat 9? Pil ini benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok manusia ini. Jika pil harta karun tingkat 9 ini dibiarkan lolos, ia mungkin akan menjadi sesuatu yang aneh dan misterius. Namun tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin adalah seseorang ahli lain akan merasakan keunikannya dan kemudian menangkap serta memakannya. Meskipun pil harta karun tingkat 9 memiliki kecerdasan, kekuatannya jelas tidak akan mampu melawan seorang ahli seperti Xiaoyan. Pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiaoyan jelas tidak mengerti bahasa manusia. Karena itu, ia hanya bisa meraung ke arah Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan para Grandmaster Alkemis yang hadir pun kesulitan membedakan pil harta karun tingkat 9. Karena itu, mereka merasa sedikit takjub ketika melihat pil obat itu berubah menjadi wujud manusia. Si kecil ini benar-benar berhasil menyempurnakannya, tapi aku penasaran pil obat jenis apa itu. Mustahil bisa menyempurnakan pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun, ucap Suan Kongsi sembari tertawa. Yalo menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengenali pil obat yang disempurnakan oleh Xiaoyan ini. Satu-satunya yang bisa ia cium hanyalah aroma pil bodhisattva di dalamnya. Namun, pil obat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada pil bodhisattva. Xiaoyan tidak ingin terjerat dengan pil harta karun tingkat 9 di langit. Ia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat itu. Setelah itu, ia bergegas maju dan menekan dahi pil obat itu dengan tangannya. Tubuh pil harta karun tingkat 9 bergetar hebat. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga zamrud. Pil obat itu tetap menggantung di telapak tangan Xiaoyan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat tersebut sebelum memenuhi sekelilingnya. Terlihat sekilas, pil itu tampak sangat misterius. Xiaoyan mulai turun perlahan dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik wajah merah hantu Tuahu yang sudah berubah. Saat ini, hantu Tuahu memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya. Namun, ia jelas kalah dari Xiaoyan. Bisakah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kalian sempurnakan? Ucap seorang tetua. Seorang tetua tertawa setelah melihat Xiaoyan mendarat di tanah. Pil api iblis tenang misterius. Pil obat tingkat 8 9 warna. Jika seseorang yang berlatih doki afinitas api mengonsumsinya, ada kemungkinan doki seseorang akan mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Ucap hantu Tuahu sambil mengangkat pil obat di tangannya. Nada suaranya tanpa sadar juga mengandung sedikit kebanggaan. Karena terlepas dari menang atau kalah, kemampuannya untuk memurnikan pil iblis api tenang misterius sudah cukup membuktikan kemampuannya. Karena pada dasarnya, pil obat yang dapat mengubah doki seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan semua orang. Xiaoyan, bagaimana denganmu? Ucap seorang tetua. Xiaoyan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Ia tersenyum dan mulai menjelaskan. Pil pengembalian bodhisattva agung, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisattva, namun pil ini hanya meningkatkan peluang pil bodhisattva untuk menembus kelas doseng 2 kali lipat. Ucap Xiaoyan. 2 kali lipat? Bagaimana mungkin? Gumam beberapa orang di sekitar. Penjelasan Xiaoyan langsung mengandung banyak seruan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, bahkan wajah tetua pertama itu sedikit berubah. Menembus ke tingkat doseng adalah rintangan yang sudah dikenal dan sangat sulit bagi seorang dosun. Banyak sekali ahli tingkat atas yang masih terjebak di langkah ini, dan mereka akan gagal melangkah ke tingkat berikutnya bahkan hingga di akhir hayat mereka.
Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah, para Dosun puncak itu akan benar-benar tergila-gila pada pil Bodhisattva. Pil Bodhisattva asli memiliki peluang keberhasilan hampir 20%. Namun kini, setelah peluang keberhasilannya meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilannya meningkat menjadi lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya dengan 1 pil pengembalian Bodhisattva Agung saja sudah dapat memberikan Dosun puncak tingkat keberhasilan hingga 50%. Jika kabar ini tersebar, mata banyak Dosun puncak akan memerah. Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk pergi ke pavilion bintang jatuh dan memohon pil ini. Pil pengembalian Bodhisattva Agung ini dianggap sebagai versi terbaru dari pil Bodhisattva. Pil ini adalah pil obat yang telah dipahami Xiaoyan setelah melalui proses yang tak terbayangkan selama ratusan reinkarnasinya di dalam pohon kuno Bodhisattva. Pil ini hanya dapat disemburkan oleh Xiaoyan karena ia memiliki api surgawi dan telah mengalami pengetahuan dari hati Bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula ini, mustahil untuk meningkatkan efek pil Bodhisattva hingga tingkat yang begitu menakutkan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung ini perlu dimurnikan dengan benih Bodhisattva sebagai bahan utamanya. Sedangkan Xiaoyan hanya memiliki kurang dari 10 benda misterius alami ini di tangannya. Xiaoyan, kamu harus tahu bahwa klaim palsu apapun saat ini akan menyebabkanmu didiskualifikasi, ucap seorang tetua ragu sejenak sebelum memberitahu Xiaoyan. Penatua, Anda dapat yakin bahwa Xiaoyan akan menanggung konsekuensi dari tuduhan palsu apapun, ucap Xiaoyan tertawa dengan suara lemah. Beberapa tetua saling bertukar pandang setelah mendengar jawabannya. Namun akhirnya mereka hanya bisa mengangguk pelan. Tetua pertama berpakaian linen melirik Xiaoyan saat dia akhirnya berbicara. Baiklah, kalau begitu, tingkat pil pengembalian Bodhisattva Agung telah melampaui pil api iblis tenang misterius. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiaoyan, ucap tetua pertama.